Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Faria Enya Sabita dengan NIM 100112821261123 dari kelas Ilmu Kesehatan Masyarakat C. Di sini, saya akan membuat tutorial pengerjaan kasus menggunakan uji T pada Excel. Kasusnya yaitu suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg, sedangkan mereka yang tidak merokok bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok, alfa 5%. Jadi, dapat kita simpulkan diketahui bahwa itu terdapat dua kelompok. Kelompok satu itu yang merokok dan kelompok dua itu yang tidak merokok. Jumlahnya itu kita lambangkan dengan N, jadi N1-nya itu 40 orang, kemudian N2-nya itu 50 orang. Rata-rata pada kelompok 1 itu 2,9 kg, kemudian rata-rata pada kelompok 2 yaitu 3,2 kg. Nilai standar deviasi dari dua kelompok ini sama, yaitu 0,1 kg, dan alfanya itu 5%. 5% itu sama dengan 0,05. Untuk mencari nilai T-tabel itu alfa, df. Df itu N1 ditambah N2 dikurang 2. Yang satunya tadi itu 40, N2-nya itu 50, jadi 40 ditambah 50 itu 90, kemudian dikurang 2 itu 88. Jadi T-tabel kita dapatkan nilainya itu 1,662. Nah, yang ditanya pada soal itu, apakah ibu yang merokok akan melahirkan bayi dengan berat badan yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok? Jawab. Jadi, ibu hamil yang merokok akan melahirkan bayi dengan berat badan yang sama dengan ibu hamil yang tidak merokok. Itu kita lambangkan dengan H0. Kemudian, ibu hamil yang merokok akan melahirkan bayi dengan berat badan lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok, itu kita lambangkan dengan H1. Penyelesaian rumus uji T ini itu T sama dengan rata-rata 1 dikurang rata-rata 2 dibagi akar dalam kurung N1 min 1 dikali S1 kuadrat ditambah dalam kurung N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2. Ini kita kalikan dengan 1/N1 ditambah 1/N2. Itulah rumusnya. Kemudian, langkah pertama untuk mengerjakan ini kita cari nilai hasil dari rata-rata 1 dikurang rata-rata 2. Rata-rata 1 tadi itu 2,9 dan rata-rata 2 itu 3,2. 2,9 dikurang 3,2 hasilnya 0,3. Kemudian langkah kedua kita cari nilai ini terlebih dahulu, yaitu dalam kurung N1 min 1 dikali 1 kuadrat ditambah dalam kurung N2 min 1 dikali S2 kuadrat. Yang satunya tadi 40, kemudian dikurang 1 dikali S1 kuadrat itu 0,01 ditambah N2-nya tadi itu 50 dikurang 1, kemudian kita kalikan dengan 0,01, itu hasilnya 0,88. Langkah ketiga, kita sudah ketahui sih tadi bahwa N1 ditambah N2 min 2 itu
hasilnya adalah 88. Nah, selanjutnya langkah keempat, kita cari nilai dari ini. Nilai dari ini. Dalam kurung N1 min 1 dikali S1 kuadrat ditambah dalam kurung N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 per 2. Nilai ini tadi kita peroleh bahwa 0,88 dan nilai yang ini itu 88. Langsung saja 0,88 kita bagi dengan 88. 0,88 dibagi dengan 88. Hasilnya 0,01. Nah, langkah selanjutnya itu setelah kita dapatkan nilai ini, kita cari nilai ini, yaitu 1 per N1 ditambah 1 per N2. 1 per N1, N1-nya tadi 40, terus N2-nya tadi 50, jadi 1 per 40 ditambah 1 per 50. Hasilnya itu 0,045. Kemudian setelah kita temukan nilai ini, kita temukan juga nilai ini dan nilai ini, kita kalikan dulu. Langkah selanjutnya kita kalikan langkah keempat dengan langkah kelima. Jadi ini langkah keempat 0,01 kita kalikan dengan 0,045. Kita kalikan 0,01 kita kalikan dengan hasilnya 0,00045. Kemudian setelah kita kalikan ini, langkah selanjutnya setelah kita temukan nilai dari ini, kita akarkan. Kita akar kuadratkan dari langkah ke-6. Kita kuadratkan. Rumusnya SQRT langkah ke-6 kita kuadratkan. Hasilnya itu 0,02121. Nah, setelah kita kuadratkan, kemudian untuk menentukan nilai T hitungnya, kita bagi yang ini dengan yang di bawah ini. Tadi kita temukan bahwa ini tadi itu nilainya itu sama dengan 0,3. Kemudian ini tadi kita dapatkan hasilnya itu 0,02121. Artinya langkah ke-8 ini kita kalikan kita bagi langkah ke-1 dibagi dengan langkah ke-7. Sama aja hasilnya itu min 14,1421. Jadi kita peroleh dari hasil hitung tersebut bahwa nilai T hitung adalah min 14,1421. Tadi nilai T tabelnya itu 1,6662, kemudian nilai T hitungnya itu min 14,1421, artinya nilai T hitung itu lebih kecil dari nilai T tabel. Jadi keputusannya
H0 ditolak, maka H1 diterima karena T hitung lebih kecil dari T tabel. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ibu hamil yang merokok akan melahirkan bayi dengan berat badan yang lebih rendah dibandingkan berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Mungkin itu saja tutorial saya pada kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan, semoga dapat dipahami. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.